aja ya. Yuk, kamu share screen aja, Ri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas besar PMS kelas C yang disusun oleh ada Abib John Peter dengan NIM 03201003, Muhammad Rizky 03201053, Heru Sulto 10201045, dan saya sendiri Rafiatul Qadia 10201077. Oke, next. Di sini data analisis kita berupa regression berganda penelitian Ngapanda 2014 riset FKUI. Oke, next. Untuk penjelasan yang pertama, terdapat bab 1, yaitu berisi pendahuluan, terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat. Dan untuk bab 2, terdapat tinjauan pustaka, sumber teori yang digunakan, dan tinjauan statistika. Dan untuk yang bab ketiga, terdapat metodologi penelitian, sumber data, keterangan variabel yang digunakan, serta langkah-langkah analisis data. Dan untuk yang keempat, terdapat pembahasan analisis, dan yang kelima, kesimpulan serta saran. Oke, next. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Di mana diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula glukosa darah, di mana glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Glukosa yang numpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa. Penderita kadar gula dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas, yaitu organ nyawa penderita kadar gula dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas, yaitu organ yang terletak di belakang lambung. Pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu produksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengelola glukosa menjadi energi. Selanjutnya, regresi linear berganda adalah regresi di mana variabel perikatnya Y dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin 2, 3, dan seterusnya. Variabel bebas, namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Dalam laporan ini, variabel prediktornya adalah penyakit lingkar pinggang X1, BM1, X2, dan usia seseorang X3, serta penyakit diabetes mellitus yaitu Y. Next. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang diambil dalam analisis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai statistika deskriptif dari data penderita dengan diabetes mellitus di NTT, faktor lingkar pinggang, BMI, dan usia seseorang yang rentan terkena diabetes mellitus. Yang kedua, bagaimana analisis korelasi antara penderita dengan diabetes mellitus di NTT, faktor lingkar pinggang, BMI, dan usia seseorang yang rentan terkena diabetes mellitus. Yang ketiga, bagaimana model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dan penderita dengan diabetes mellitus di NTT, faktor lingkar pinggang, BMI, dan usia seseorang yang rentan terkena diabetes mellitus. Yang keempat, bagaimana pengujian parameter regresi linear berganda penderita dengan diabetes mellitus di NTT, faktor lingkar pinggang, BMI, dan usia seseorang yang rentan terhadap diabetes mellitus. Yang terakhir, bagaimana pengujian asumsi residusial IIDN atau identik independen berdistribusi normal dari penderita dengan diabetes mellitus di NTT, serta faktor lingkar pinggang, BMI, dan usia seseorang yang rentan terkena diabetes mellitus. Next. Yang selanjutnya terdapat tujuan regresi linear berganda.
Perumusan masalah di atas menghasilkan tujuan yang akan dicapai dengan percobaan ini adalah berikut. Yang pertama, mengetahui statistika deskriptif antara penderita dengan diabetes mellitus di NTT, faktor lingkar pinggang, BMI, dan usia seseorang yang rentan terkena diabetes mellitus. Yang kedua, mengetahui hubungan korelasi dari penderita dengan diabetes mellitus di NTT, faktor lingkar pinggang, BMI, dan usia seseorang yang rentan terkena diabetes mellitus. Dan yang ketiga, mengetahui model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dan penderita dengan diabetes mellitus di NTT, serta faktor lingkar pinggang, BMI, dan usia seseorang yang rentan terkena diabetes mellitus. Next. Yang terakhir, terdapat manfaat dari regresi linear berganda. Manfaat yang didapat dari hasil melakukan analisis ini ialah mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu yang didapat selama melakukan perkuliahan pengantar metode statistik dan mempermudah kita dalam melakukan analisis data yang ada serta dari melakukan analisis dari sumber data yang ada. Kita bisa mengetahui beberapa banyak dan berpengaruhnya penyakit lingkar pinggang, BMI, serta faktor umur atau usia yang menyebabkan seorang terkena diabetes mellitus yang berdasarkan dari Ngapanda NTT tahun 2014. Terdapat selanjutnya batasan masalah. Batasan masalah yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari tugas akhir mahasiswa statistika yang berjumlah 40 data dengan jumlah variabel X ada 3 variabel. Next. Ya, untuk bab 2 selanjutnya akan disampaikan oleh Heru Sulto. Pada Heru, saya persilakan. Ya, bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama tinjauan pustaka, yang pertama itu ada statistika deskriptif. Analisis deskriptif yaitu analisis yang berhubungan dengan pengumpulan peringatan data serta penyajian data sehingga dapat memberikan informasi yang diinginkan. Statistik deskriptif dapat menjelaskan dan menggambarkan karakteristik data yang yaitu dengan rata-ratanya seberapa jauh data bervariasi dan sebagainya. Dalam statistika deskriptif tidak sampai pada penarikan kesimpulan, tetapi sampai pada tingkat memberikan suatu bentuk ringkasan data sehingga dapat dipahami informasi yang terkandung dalam data. Walpole 1995. Rata-rata. Rata-rata adalah jumlah nilai pada data dibagi dengan banyaknya data tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata adalah X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 bagi N. B. Median nilai tengah. Median adalah nilai pembagi data yang telah diurutkan menjadi dua bagian yang sama banyak, maka mediannya adalah ME X N kurang 1/2 jika N ganjil positif. 2 ME 1/2 X N/2 tambah X N/2 kurang tambah 1 dalam kurung jika N genap positif. C. Minimum dan maksimum. Minimum merupakan nilai terkecil dari suatu data dan maksimum merupakan nilai terbesar dari suatu data. D. Varians. Varians adalah kata-kata rata-rata kuadrat. Selisih dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung, yaitu data sampel dan data populasi. E. Standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi adalah akar pangkat 2 dari rata-rata kuadrat selisih nilai data individual, yaitu data tidak berkelompok dan data yang berkelompok. Kedua, analisis korelasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen X terhadap variabel dependen Y. 3. Persamaan regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah regresi di mana variabel tingkatnya terikatnya Y dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin 2, 3, dan seterusnya variabel bebas, X1, X2, dan seterusnya. Namun, masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik hubungan yang ada walaupun masih saja ada variabel yang terabaikan. 2.1.4 Perhamalan dengan regresi linear berganda. Suatu persamaan garis regresi linear berganda dapat dipakai dalam pengalaman dengan terlebih dahulu melakukan pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi paralisnya. Tujuan ialah mengetahui variabel-variabel
bebas yang digunakan itu memiliki pengaruh yang nyata atau tidak terhadap biaya tersebut. Variabel bebas X1 dan X2 disebut memiliki pengaruh yang nyata apabila dalam pengujian hipotesis koefisien parasesnya H0 bagi B1 sama dengan B2 sama dengan 0 ditolak. H1 bagi B1. B2 bagi 0 diterima khususnya pada taraf nyata 1%. Kelebihan persamaan Y kuadrat dengan menggunakan regresi linear berganda adalah dapat diketahui besarnya pengaruh secara kuantitatif setiap variabel bebas X1 atau X2 apabila pengaruh variabelnya dianggap konstan. 2.1.5 Pengujian parameter untuk mengetahui apakah parameter model yang dihasilkan signifikan atau tidak, maka dilakukan pengujian dengan dua cara, yaitu uji parsial dan uji serentak. Oke, untuk bagian bab 3 akan disampaikan oleh Muhammad Rizky. Pada Muhammad Rizky, silahkan. Baik, saya lanjutkan. Bab 3. Di sini ada metodologi penelitian. Di sini ada sumber data. Data yang digunakan dalam laporan kali ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari tugas besar yang berjudul mengaplikasikan regresi linear berganda pada suatu data agar lebih memahami tentang regresi linear berganda. Untuk menduga model penderita diabetes mellitus yang disusun oleh kelompok saya angkatan 2020 pada hari Selasa tanggal ini tidak usah. Maaf ini saya kurang belum diganti. Oke, lanjut yang kedua. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan untuk menganalisis data pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. 1. Variabel Y sama dengan penderita penyakit diabetes mellitus. 2. Variabel X1 sama dengan faktor lingkar pinggang bagi penderita diabetes mellitus. 3. Variabel X2 faktor BMI bagi penderita diabetes mellitus. Yang keempat, variabel X3 sama dengan faktor usia bagi penderita diabetes mellitus. Adapun langkah analisis. Langkah analisis yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu 1. Mengumpulkan data. 2. Melakukan analisis statistika deskriptif. 3. Melakukan analisis korelasi untuk mengetahui keeratan hubungan antara kredit investasi perbankan dengan suku bunga kredit investasi, nilai tukar rupiah, dan dana yang berhasil dihimpun bank. 4. Menganalisis model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks. Yang kelima, melakukan pengujian terhadap parameter regresi linear berganda dengan metode uji serentak dan uji parsial. 6. Melakukan pengujian asumsi residual IIDN. 7. Melakukan interpretasi data. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Ya, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Adit. Pada Adit, kami silakan. Bab 4. Pembahasan hasil analisis. Yang pertama, statistika deskriptif. Perhitungan statistika deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang kita lihat dari nilai standar deviasi, mean, varians, nilai minimum dan maksimum. Kemudian yang kedua, analisis korelasi. Analisis ini didiskusikan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara nilai Y yang diberikan masing-masing kelompok X1, X2, dan X3 untuk mengetahui pola hubungan linear antara variabel dan variabel tersebut. Kemudian yang ketiga, model regresi melalui pendekatan matriks. Model regresi ini untuk memprediksi nilai dari kredit investasi apabila mengalami kenaikan atau penurutan. Menggunakan pendekatan matriks untuk mendapatkan nilai BO, B1, B2, dan B3. Kemudian yang keempat, pengujian terhadap parameter atau RLB. Analisis ini untuk mengetahui apakah nilai parameter berpengaruh terhadap model regresi yang diperoleh.
Pada bagian keempat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama uji serentak, yang dimana uji ini digunakan untuk mengetahui apakah tekanan gula darah pada X1, X2, dan X3 berpengaruh secara signifikan terhadap model dengan menguji variabel-variabel tersebut secara bersamaan. Kemudian yang kedua, uji parsial. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kredit investasi perbankan dan ketiga variabel prediktornya berpengaruh secara signifikan terhadap model dengan menguji masing-masing variabel secara terpisah. Berikut adalah hasil pemeriksaan asumsi IDN. Yang pertama, residual identik dalam lanjut. Lalu pada bab yang terakhir yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari perhitungan statistika deskriptif, uji korelasi, analisis regresi, linear sederhana, dan pemeriksaan asumsi residual IDN dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, statistika deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata penyakit diabetes mellitus, lingkar pinggang, BMI, dan usia yang berhasil dihimpun yaitu 206,9 pasien yang terkena diabetes, 4.998,667 lingkar pinggang, 2.960,333 BMI, dan 2.797,833. Semakin jauh rentang antara nilai maksimum dan nilai minimum data akan menyebabkan nilai keragaman datanya besar. Kemudian yang kedua, terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan ketiga variabel prediktornya, di mana antara variabel Y dengan variabel X1 berhubungan linear, berbanding lurus dengan nilai korelasi sebesar 0,999. Antara variabel Y dengan variabel X2 berhubungan linear, berbanding terbalik dengan nilai korelasi sebesar 0,999. Kemudian yang terakhir, antara variabel Y dengan variabel X3 berhubungan linear, berbanding terbalik dengan nilai korelasi sebesar 1. Kemudian yang ketiga, model regresi yang diperoleh yaitu Y 0,002 dikurang 0,0040 X1 ditambah 0,0132 X2 ditambah 0,0671 X3. Setiap bertambahnya penderita penyakit diabetes mellitus mengakibatkan pengelonjakan 0,0040 dengan syarat variabel prediktor dan lain konstan akan turun sebesar 0,0132 jika ditambahkan dengan usia si penderita dengan variabel prediktor yang lain konstan, dan akan turun sebesar 0,0671 jika ditambahkan satu satuan dana
yang dihimpun dengan syarat variabel prediktor yang lain konstan. Kemudian yang keempat, diketahui bahwa penderita penyakit diabetes di NTT signifikan terhadap model karena nilai P atau value 0,000 kecil dari 0,05. Dapat diketahui bahwa penyakit diabetes sudah signifikan terhadap model karena nilai P value 0,000 kecil dari 0,05. Dapat diketahui bahwa faktor penyakit diabetes yang disebabkan karena lingkar pinggang bernilai P value 0,00 kecil dari 0,05. Namun nilai Z hitung minus 5,70 kecil dari Z label minus 1,64485 sehingga keputusan gagal tolak HO. Kemudian yang terakhir saran. Dalam melakukan eksperimen atau percobaan, panduan yang jelas dalam melakukan percobaan sangat penting dan menganalisis data hasil percobaan ketelitian sangat diperlukan. Dalam melakukan penelitian, haruslah lebih teliti pada saat mengantrikan data dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Karena apabila perhitungan analisis dari suatu data salah pada satu tahap saja, maka akan berakibat perhitungan yang lainnya juga salah. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.